Assalamualaikum, hai teman film semua, selamat datang kembali di channel Resa Aska. Channel di mana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Kali ini kita kembali ke film yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh kalian para pecinta film Korea. Film Korea kali ini mengisahkan tentang seorang influencer muda yang memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk menjadi terkenal. Akan tetapi, hal ini seketika berubah ketika dia mengalami penculikan. Mau tahu gimana serunya cerita film ini? Langsung saja kita masuk ke review filmnya ya. Film diawali oleh seorang wanita muda yang bernama Han Yuna yang ingin mengubah nasibnya dengan cara membuat channel YouTube yang ia beri nama Yuna TV. Konten video yang diunggah olehnya yaitu video-video kesehariannya, seperti konten memasak, cover lagu, berolahraga, dan lain-lain. Lambat laun, karena kegigihan dan konsistensinya, konten-konten Yuna pun mulai dilihat oleh netizen. Semakin lama jumlah penayangannya, subscribernya pun semakin meningkat. Hal ini menjadikan Yuna semakin dikenal oleh banyak orang. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan rekanan untuk mengelola channel YouTube-nya yaitu Choi Yun Sok, CEO sekaligus manajer Yuna nanti. Yuna pun terus konsisten mengunggah video-video kesehariannya sehingga menjadikannya masuk sebagai 10 influencer terbaik di tahun ini. Selain menjadi influencer, Yuna pun mulai merambah ke dunia foto model untuk iklan yang membuatnya semakin terkenal. Pada suatu hari, Yuna dan Choi sedang dalam perjalanan menuju sebuah studio iklan. Yuna akan menjadi talent peluncuran dari sebuah produk kecantikan. Di tengah perjalanan menuju ke sana, mereka membahas konten yang sudah mereka buat. Namun tiba-tiba seseorang menelpon Yuna, yaitu Nam Jin Soo, Direktur Eksekutif MBS yang merupakan agensi yang menaungi para influencer. Seperti tidak ingin diketahui oleh Choi, Yuna berbicara bahwa dia akan menelponnya kembali dan kemudian menutup teleponnya. Choi menanyakan hal tersebut dan Yuna pun berbohong jika yang menelponnya hanya pemilik restoran yang pernah Yuna review dalam kontennya. Tak lama berselang, Nam Jin Soo mengirim pesan kepada Yuna perihal tentang penawaran penandatanganan kontrak dengan agensinya. Yuna pun membalas pesannya dan mengatakan nanti namanya akan menjadi jelek jika pindah dari agensi sekarang. Akhirnya mereka tiba dan bertemu manajer dari studio iklan tersebut. Yuna menanyakan siapa saja influencer yang diundang. Manajer pun bilang jika Ria dan Jenny akan datang. Di tengah perbincangan mereka, datanglah bawahan manajer studio dan berbicara jika stasiun TV yang akan meliputnya tidak akan bisa datang tepat waktu. Padahal acara akan dimulai pukul 9. Sang manajer pun marah. Namun Yuna menawarkan sebuah pilihan agar dia mengurusnya dan menyiarkannya di channel YouTube-nya. Namun Yuna memberi syarat liputan eksklusif, yaitu hanya dia yang menyiarkannya tanpa influencer yang lain. Namun, hal itu akan melanggar kontrak dengan influencer yang lain. Yuna pun bersedia memberikan 50% dari penghasilannya, di mana itu lebih dari cukup untuk membayar denda kontrak dengan influencer lain. Dan sang manajer studio pun setuju. Lalu mereka pun bersiap-siap. Setelah itu muncullah seorang polisi wanita yang bernama Park Jong Suk dari Kepolisian Metropolitan Seoul berusaha untuk berbincang dengan Yuna. Dia ingin Yuna untuk mempromosikan sesuatu, namun Yuna menolaknya karena honor yang dibayarnya terlalu kecil. Park pun memberikan kartu namanya jika suatu saat Yuna berubah pikiran dan dapat menghubunginya. Beberapa saat setelah itu, Yuna pun mulai melakukan siaran langsung di channelnya dan mulai mempromosikan produk kecantikan Bennett. Pada saat melakukan live, Choi melihat jika pada kolom komentar channelnya Yuna ada beberapa orang yang berkomentar jika Ria pun sedang melakukan live peluncuran produk yang sama dengan Yuna. Choi dan Yuna pun menghampiri manajer studio tersebut dan bilang jika mereka sudah sepakat bahwa Yuna mendapatkan liputan eksklusif. Manajer itu pun berkata, Ria menawarkan 100% dari penghasilan live-nya saat ini.
dan hal itu dapat menutupi pelanggaran kontrak dengan Yuna. Manajer itu berujar jika Yuna memang terkenal dengan jutaan subscriber, namun Ria merupakan pendatang baru yang dapat mengalahkannya. Kemudian, tak lama berselang, datanglah Nan Jinsu bertemu dengan Yuna dan manajer studio. Nan Jinsu menanyakan kabar Ria kepada manajer studio dan ia pun menjawab baik-baik saja. Manajer studio menanyakan apakah benar MBS akan meluncurkan program baru dan membutuhkan seorang influencer atau penyiar. Nan Jinsu pun tidak menjanjikan hal itu dan ia tampak mengeluarkan sindirannya di depan Yuna. Jika anak-anak muda saat ini tidak ada yang bisa dipercaya. Kemudian dia pun berlalu meninggalkan Yuna. Setelah kejadian itu, Yuna yang berada di toilet studio pun terlihat melakukan video call kepada Nan Jinsu. Dia menyampaikan ingin menerima tawaran kontrak dari Nan Jinsu. Namun, Nan Jinsu berkata, sudah terlambat, ia sudah mendapatkan rekanan yang lain. Akan tetapi, Yuna menawarkan 50% dari penghasilannya untuk mengganti kerugian kontraknya dengan rekanan lain jika Nan Jinsu mau menerimanya. Nan Jinsu mengajaknya bertemu berdua di Yongpyong esok hari untuk membahasnya secara langsung dengan Yuna. Dan Yuna pun akan menyanggupinya jika Nan Jinsu membayar seluruh biaya kontraknya di muka. Setelah melakukan video call, Yuna pun bergegas ke mobilnya untuk pulang. Akibat kelelahan, Yuna pun tertidur di dalam mobilnya. Pada saat Yuna sedang tertidur di dalam mobil, ada seseorang berdiri di kaca jendela mobil Yuna dan memperhatikannya. Yuna pun akhirnya terbangun, namun betapa kagetnya karena Yuna sudah dalam posisi terikat tangan dan kakinya di suatu tempat. Dia pun meminta tolong namun tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Tiba-tiba ada suara HP berdering dan Yuna pun mengangkat HP tersebut. Yuna meminta tolong kepadanya bahwa dia sedang terjebak di suatu tempat. Yuna pun bertanya identitas penelpon. Pria itu pun menjawab jika dia pemilik HP yang dipegang Yuna dan dia kehilangan HP-nya. Pria itu bertanya keberadaan Yuna. Yuna menjawab bahwa dia berada di dalam ruang sempit dan gelap. Yuna pun berusaha mencari petunjuk menggunakan cahaya di HP-nya dan menemukan beberapa kotak dan botol minuman serta bola golf. Yuna pun teringat jika bola golf tersebut adalah miliknya. Akhirnya dia menyadari jika dirinya berada di bagasi mobilnya. Dia pun memberi informasi kepada si penelpon tersebut jika dia berada di bagasi mobil miliknya. Pria itu pun menanyakan pada saat terakhir kali Yuna berada di mana. Yuna menjawab jika dia sedang berada di parkiran Nonhyundong untuk menunggu supirnya, kemudian dia ketiduran di dalam mobil. Dia pun menjelaskan jenis mobilnya adalah sedan Cadillac dengan plat nomor 8671. Pria itu menjawab jika dia sedang berada dekat dengan Yuna dan menghampirinya. Pria itu menganggap bahwa Yuna mabuk dan terkunci sendiri di bagasinya. Namun Yuna menjawab jika dia tidak mabuk dan dia tidak mungkin masuk sendiri ke dalam bagasi. Pria itu pun berbicara jika dia sudah berada di parkiran dan tidak menemukan Cadillac berwarna hitam. Namun Yuna menyadari bahwa dirinya tidak pernah memberitahu jika mobilnya berwarna hitam. Dia pun bertanya kepada pria tersebut dari mana dia tahu bahwa mobilnya berwarna hitam. Pria itu pun tertawa bahwa sebenarnya dialah yang menculik Yuna dan menaruhnya di bagasi serta membawa mobilnya. Yuna berkata apa yang diinginkan pria tersebut. Jika ia menginginkan uang, Yuna dapat memberinya berapapun yang dia mau. Pria itu pun menjawab 1 juta dolar. Pria tersebut mengetahui semua tentang Yuna, mulai dari tanggal lahir, keluarga, hingga pekerjaan Yuna bahwa dia seorang influencer terkenal. Yuna pun berbicara jika dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Pria itu pun berkata jika Yuna mempunyai uang hasil kontrak dengan MBS.
Pria itu memberi waktu 1 menit agar Yuna mentransfernya. Yuna akan mentransfernya, namun dia meminta agar dibukakan bagasinya terlebih dahulu karena Yuna mulai merasakan sulit untuk bernafas. Pria itu menjawab agar Yuna jangan macam-macam dan ia memerintahkan Yuna untuk membuka tas golf yang berada di sebelahnya. Yuna pun membukanya dan menemukan sebuah HP. Di dalam HP tersebut terdapat video tempat penghancuran mobil-mobil bekas Sigorio. Pria itu berkata jika tempat tersebut merupakan tempat penghancuran mobil-mobil bekas. Mereka menghancurkan semua mobil bekas tidak peduli apapun yang ada di dalamnya dan mengirimkan rongsokannya ke luar negeri. Pria itu mengancam jika Yuna macam-macam, maka dia akan menghancurkan mobil Yuna beserta dirinya di dalam mobilnya. Pria itu pun memberikan nomor rekeningnya dan menyuruh Yuna agar langsung mentransfer uangnya. Namun Yuna hanya mentransfer $350.000. Yuna menjawab jika dia hanya mendapatkan $350.000 dari tanda tangan kontrak dengan MBS. Dan dia pun sudah kehabisan uang. Yuna memohon agar dikeluarkan dari bagasi dan dia berjanji akan mengusahakan sisanya. Namun pria tersebut berkata bahwa dia ingin uangnya sekarang dan Yuna pun harus mengusahakannya sekarang juga. Pria tersebut menyuruh Yuna untuk melakukan siaran langsung di channelnya dan meminta kepada para penontonnya untuk mengumpulkan uang sebanyak $650.000. Pria itu memberi waktu 1 jam hingga tengah malam. Jika uangnya tidak terkumpul, maka Yuna akan berakhir di tempat rongsokan. Yuna pun akhirnya terpaksa melakukannya. Pada saat jeda waktu Yuna memulai siaran langsung, dia menggunakan HP-nya untuk menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan bahwa dia diculik dan berada di dalam bagasi mobil miliknya. Dia meminta polisi agar melacak GPS dan menyelamatkannya. Akhirnya Yuna pun melakukan siaran langsung. Dia menceritakan bahwa dia sedang diculik dan membutuhkan uang tebusan sebesar $650.000 dari acara live ini. Beberapa penonton menanggapi Yuna dengan komentar yang beragam. Ada yang mempercayainya dan langsung mengirimkan uang, dan ada pula yang tidak percaya kepadanya. Akan tetapi, satu penonton menyarankan kepadanya agar melihat di YouTube cara membuka bagasi dari dalam. Yuna pun segera melihat videonya. Video itu menunjukkan cara membuka bagasi dengan menarik kabel pengait bagasi dari dalam, akan tetapi pada saat Yuna akan menarik kabelnya, ternyata kabel tersebut sudah dalam keadaan terputus. Yuna yang mengetahui hal itu mulai merasa putus asa dan kembali melakukan siaran langsung. Akhirnya penonton pun mulai mempercayai Yuna dan mengirimkan uang kepadanya. Ada satu penonton yang bernama Crusader memberi Yuna uang dengan jumlah yang besar. Dan dia berkomentar bahwa dia adalah si penculiknya. Dia muncul dalam live-nya Yuna dengan tujuan memancing para penonton lain agar lebih banyak memberikan uang sebagai tebusan bagi Yuna. Crusader menyuruh agar Yuna bercerita tentang dirinya. Di waktu yang sama, Yuna terus berusaha menyambungkan kabel yang terputus tadi. Karena merasa kesusahan, Yuna meminta kepada si penculik untuk memperlambat laju mobilnya dengan alasan dia merasa mual. Sang penculik pun menurutinya. Dan pada saat laju mobil melambat, Yuna berhasil mengaitkan kabel bagasinya dan membukanya. Sang penculik yang menyadari bagasinya terbuka, kemudian langsung menginjak rem secara tiba-tiba agar bagasinya tertutup kembali. Namun Yuna berhasil menahan pintu bagasinya agar tidak tertutup. Melihat hal itu, si penculik kemudian mengendarai mobilnya secara mundur dan sangat kencang. Yuna yang berada di bagasi merasa ketakutan. HP yang berada di dalam saku baju Yuna terus merekam siaran langsung kejadian tersebut. Akhirnya si penculik memutar sekaligus mobilnya dan berhasil menutupkan kembali bagasi mobilnya. Di tempat lain, pihak kepolisian yang juga sedang menonton video siaran langsung Yuna mulai melakukan investigasi. Seorang petugas polisi yang bernama Cho menelpon Yuna. Yuna berbicara agar mohon diselamatkan.
Petugas itu pun menyuruh Yuna untuk mengaktifkan fitur peta di HP-nya dan memberitahu lokasinya. Yuna bilang jika dia baru saja melewati Carlton Hotel. Pada saat polisi menanyakan Carlton Hotel mana, Yuna menjawabnya dengan putus asa bahwa dia berada di Singapura. Sepertinya penculik telah menonaktifkan GPS HP-nya. Cho bertanya kepada Yuna, apakah dia mengetahui tentang siapa sosok yang bernama Crusader? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan dirinya? Yuna pun menjawab jika dia tidak mengetahuinya. Cho bilang agar Yuna ingat-ingat lagi apakah ada saingan dalam pekerjaan ataupun musuh dirinya. Yuna pun mulai teringat akan saingannya, yaitu Ria TV. Dia melihat HP-nya, kemudian melihat status Ria dan tertulis sesuatu yang besar akan terjadi. Yuna bergegas menelpon manajernya, Choi Yun Sok. Choi mengatakan agar Yuna segera menghentikan siaran langsungnya karena terlalu beresiko. Yuna pun menjawab kalau dia benar-benar diculik dan membutuhkan pertolongan. Yuna menyuruh Choi agar membuka laptop miliknya dan mencari nomor telepon Ria. Choi sangat marah kenapa Ria sampai setega itu dan apa alasannya menculik Yuna. Yuna bilang jika dulu dia pernah membuat saluran channel Ria ditangguhkan karena pelanggaran hak cipta. Yuna menyuruh Choi agar secepatnya menghubungi Ria. Tiba-tiba HP Yuna yang lainnya berdering dan ternyata dari si penculik yang berkata bahwa dirinya sangat tidak menyangka jika Yuna akan berbuat aksi semacam itu. Itu akan membuat Yuna mendapatkan 1 juta viewer dalam waktu singkat. Yuna menjawab, apakah dirinya pernah menyakiti atau menyinggungnya. Yuna ingin hal ini dibicarakan baik-baik. Namun si penculik berkata, jika bukankah Yuna yang selalu ingin menonjolkan dirinya. Dia ingin Yuna menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia menyuruh Yuna agar segera melakukan siaran langsung kembali jika ingin keluar hidup-hidup. Sementara itu di kediaman Yuna, Choi sedang melihat laptop Yuna dan melihat foto-foto milik Yuna. Lalu tiba-tiba muncul pesan dari Nan Jin-soo, Direktur Eksekutif MBS. Yuna yang masih melakukan live dikejutkan oleh Crusader yang akan memberinya sebuah hadiah. Dia menyuruh Yuna untuk membuka lantai bagasi. Yuna pun membukanya dan menemukan potongan jari manusia. Si penculik menyuruh Yuna untuk memakan jari tersebut dan dia akan menyumbang uang sebanyak 100.000 won. Namun, jika Yuna tidak mau melakukannya, dia menyuruh Yuna untuk segera mengakhiri siaran langsungnya dan akan membunuhnya ke tempat penghancuran mobil dan Yuna pun menolaknya. Setelah itu, Yuna kembali ditelepon oleh polisi Cho. Yuna meminta polisi untuk segera memeriksa Ria dan melacak akun Crusader si penculik. Namun, Cho marah dan berkata untuk segera menghentikan semua omong kosong ini. Cho menganggap jika semua ini hanya tipuan untuk mendapatkan jutaan penonton di siaran langsung Yuna. Dia menganggap jika Yuna berbohong dan membuat laporan palsu. Cho mengetahui hal tersebut dari Choi, manajer Yuna. Kemudian, Yuna pun menghubungi Choi dan bergabung di siaran langsung Yuna. Yuna menanyakan mengapa dia berbicara seperti itu kepada polisi padahal dirinya benar-benar sedang diculik. Choi berkata jika Yuna adalah seorang pembohong yang menikamnya dari belakang. Choi membuka pesan masuk di laptop milik Yuna dan melihat proposal dari MBS. Di dalam proposal tersebut, tertulis naskah-naskah yang akan Yuna lakukan pada saat melaksanakan siaran langsung. Choi beranggapan jika siaran langsung soal penculikan ini merupakan sebuah settingan belaka. 하니까 클래스가 다르긴 하네요, 여러분. 나 진짜로 이건 진짜 납치된 거라. Yuna pun terus berusaha meyakinkan Choi bahwa semua ini bukan settingan dan dia benar-benar diculik. Namun Choi tidak mempercayainya karena dia menganggap berbohong memang merupakan keahlian Yuna. Choi pun memperlihatkan layar laptopnya ke Yuna dan berkata jika Yuna telah dibayar 350.000 won dan Choi pun akhirnya mematikan percakapannya dengan Yuna. Yuna pun hanya bisa terdiam. Tak berselang lama, ada panggilan masuk dan Yuna pun mengangkatnya. Ternyata detektif polisi Park yang waktu itu pernah bertemu dengan Yuna di studio iklan. Dia berbicara jika dia sedang menyaksikan siaran langsung Yuna.
Dia bertanya apakah penculikan ini sungguhan. Yuna pun menjawab jika hal ini nyata dan benar-benar sedang terjadi, tapi tidak ada yang mempercayainya. Namun di luar dugaan, detektif Park mempercayainya dan berkata agar Yuna jangan khawatir, dia akan segera menemukan dirinya. Park berkata jika Yuna jangan mengambil resiko apapun dan patuhi permintaan si penculik sembari mengulur waktu. Yuna bertanya, bagaimana kau tahu jika semua ini bukan settingan? Park pun menjawab jika anaknya merupakan fansnya dan meminta Yuna agar berjanji membantunya untuk hal promo. Dan Yuna pun tersenyum. Park menanyakan dari mana penculik tahu tentang kesepakatannya dengan MBS, padahal itu sebuah rahasia. Yuna pun mengingat kembali bahwa dia telah menerima uang dari seseorang, kemudian dia bergegas memeriksa HP-nya dan berkata jika dirinya sekarang tahu siapa Crusader. Di tengah pembicaraan, akhirnya Park melihat mobil Yuna dan langsung mengejarnya. Di tengah pengejaran tersebut, polisi diganggu oleh seorang influencer yang sedang melakukan siaran langsung untuk memberitakan kejadian tersebut. Namun akhirnya Park berhasil menghentikan mobil Yuna dan segera membuka bagasinya. Namun ternyata tidak ada Yuna di dalamnya. Mobil Cadillac tersebut dikendarai oleh seorang pria yang sedang mabuk dan ternyata nomor plat mobil tersebut telah diganti oleh nomor plat mobil milik Yuna. Yuna yang mengetahui hal tersebut dalam siaran langsungnya hanya bisa histeris dan menangis bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Di lain tempat, mobil Yuna sedang menuju ke provinsi Gangwon-do. Yuna pun mulai membuka HP-nya dan melihat profil seseorang dengan status jujurlah jika inginkan uang orang lain. Yuna pun berbicara di siaran langsungnya bahwa dia tahu siapa si penculik yang sebenarnya. Dia adalah Direktur Eksekutif MBS, Nan Jin-soo. Yuna pun mencoba menghubungi HP Nan Jin-soo, namun terdengar suara dan cahaya HP di dalam sebuah tas besar yang ada di bagasi. Yuna pun membuka tas tersebut dan ternyata ada sesosok tubuh yaitu Nan Jin-soo yang telah meninggal dunia dengan salah satu jarinya yang terpotong. Si penculik pun menelpon Yuna agar Yuna menjadi dirinya yang sebenarnya. Dengan waktu yang semakin mepet, penculik menyuruh Yuna untuk memakai segala cara agar cepat dapat mengumpulkan uang yang dia minta. Yuna bisa melakukan apa saja, seperti bernyanyi ataupun menanggalkan pakaiannya. Yuna pun menyanggupinya dan mulai membuka kancing bajunya satu persatu. Hal ini membuat semakin banyak penonton yang memberinya uang. Namun pada saat Yuna akan membuka pakaiannya, dia mengambil pisau dan menusukkan ke tangannya sehingga tangan Yuna pun berdarah. Yuna berkata, apakah hal ini menjadikan dirinya yang sebenarnya? Semua penontonnya pun terdiam, tidak ada yang berkomentar. Dalam kesakitannya, Yuna pun akhirnya paham jika dia mungkin tidak pernah akan selamat. Maka dia mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya dan meminta maaf kepada seluruh penontonnya bahwa dia telah banyak berbohong dan menganggap kalian hanya angka dan tidak pernah peduli. Dia pun rela melakukan hal apapun agar menjadi sukses. Kemudian dia pun meminta maaf kepada ayahnya yang dalam kematiannya dimanfaatkannya untuk menarik perhatian para penontonnya. Yuna mengingat kembali jika dahulu ada seseorang yang bernama Crusader yang memberinya uang pada saat dia sedang melakukan siaran langsung di ulang tahunnya. Orang tersebut sedang sakit dan membutuhkan perhatian dari Yuna. Namun Yuna malah memblokir dan mencaci maki dirinya agar dia bundir saja. 나한테 집착하지 말고 그냥 혼자 나가서. Atas hal tersebut Yuna pun meminta maaf. Akhirnya tanpa disadari, uang yang diminta oleh penculik telah terkumpul. Namun sayangnya, waktu yang ditentukan telah melampaui batas kesepakatan, yaitu jam 12.02 malam. Atas keterlambatan tersebut, si penculik tetap akan membunuh Yuna, kecuali Yuna dapat mengambil kunci bagasi yang berada di dalam perut mayat Nan Jin-soo. Pada saat Yuna mengambil pisau dan akan membelah perut Nan Jin-soo, tiba-tiba Nan Jin-soo terbangun dan membuka matanya. Yuna pun histeris karena ternyata Nan Jin-soo masih hidup.
Yuna berbicara kepada si penculik jika dia tidak ingin membunuh Nan Jinsu. Penculik berkata, jika Yuna ingin selamat, maka segeralah bunuh Nan Jinsu. Yuna pun akhirnya mengambil pisau dan menancapkan pisau tersebut bukan ke badan Nan Jinsu, namun ke arah tangki bensin mobil bagian dalam sehingga membuat bensin mobil tersebut bocor. Penculik yang mengetahui hal ini segera lompat dari mobil meninggalkan Yuna dan Nan Jinsu di dalam bagasi. Akhirnya mobil pun meluncur ke sebuah danau atau kolam. Yuna dan Nan Jinsu pun terperangkap di dalam bagasi yang mulai terisi air. Nan Jinsu berkata jika ada jalan keluar di belakang dirinya yang mengarah ke bagian kursi penumpang mobil. Mereka pun membukanya dan akhirnya mereka bisa keluar dari dalam mobil. Yuna pun segera berenang dan menemukan sebuah tangga untuk naik ke atas jalan raya. Namun setelah di atas, Crusader telah menunggunya. Kemudian dia menyeret Yuna dan memukulinya. Tak lama berselang, datanglah detektif Park yang datang dan menembak Crusader 2 kali. Akhirnya Crusader pun meninggal dunia. Pada saat itu, HP milik Crusader pun terjatuh. Yuna yang merasa penasaran dengan nomor HP milik Crusader berusaha menelpon nomor Crusader tersebut, namun anehnya nomor tersebut tersambung ke HP milik detektif Park. Kemudian Park pun berkata jika Crusader adalah anaknya yang telah bundir. Dia melakukan hal itu dikarenakan omongan Yuna pada saat siaran langsung menyuruhnya untuk bundir. Pada saat itu dia sedang sakit dan membutuhkan seseorang sebagai teman. Dia menganggap jika Yuna adalah temannya. Namun Yuna malah mengacuhkannya dan menyuruhnya untuk bundir. Padahal dia hanyalah seorang anak kecil yang ingin mempunyai teman. Park menganggap Yuna adalah pembunuh anaknya. Siaran langsung Yuna ini telah viral dan disiarkan di saluran televisi. Hal ini membuat polisi Cho mulai mempercayainya kemudian menyuruh seluruh pihak kepolisian untuk segera menemukan Yuna. Cho yang datang ke kantor kepolisian memberitahukan jika HP miliknya berada di dalam mobil Yuna dan dia telah menemukan lokasi mobil Yuna berada. Polisi pun akhirnya dapat mengetahui posisi Yuna dan datang ke tempat kejadian. Park yang terkejut segera menjadikan Yuna sebagai sandera dan menodongkan senjata ke arah Yuna. Namun, situasi tak terkendali. Yuna pun dipaksa oleh Park untuk menjadi pembunuh dengan cara memaksa Yuna memegang pistol Park dan menembakkannya ke arah leher Park. Dan akhirnya Park pun tewas tertembak. Setelah kejadian itu, polisi memberitahu Yuna jika yang menculiknya adalah Lee Do-young, seorang residivis yang ditangkap oleh Park. Dia disuruh Park untuk membantunya dalam menculik Yuna. Yuna pun pulang dengan diantarkan oleh Choi. Choi pun memperlihatkan channel milik Yuna yang sekarang telah memiliki 1,35 juta pelanggan. Yuna pun hanya terdiam melihatnya. Dan film pun selesai. Bagaimana? Nggak kalah seru kan cerita filmnya? Dari cerita ini kita petik pelajarannya ya. Akan ada seseorang yang di atas akan jatuh ketika dia berperilaku sombong dan meremehkan orang lain. Oke, sekian review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.